Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan itu. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi, membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Sebagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya tuh. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya tuh. Hak saya untuk dapat keadilan, hak mama untuk dapat nutrisi supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting, dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang nggak ada gunanya tuh. Tadi saya baca di koran, Gubernur DKI bilang begini, ASN kalau Anda malas, saya kirim ke IKN. Jadi IKN itu tempat pembuangan, tempat penghukuman. Jadi Anda bayangkan seluruh literasi, narasi dari rejim Jokowi itu buruk, minus bahkan. Tidak mengajarkan impian, kenyataan yang dibikin oleh Jokowi. Di mana IKN itu bagus? Ada di mana? Di laptopnya Jokowi itu. Itu dasarnya. Jadi saya mau terangkan ini untuk memberitahu bahwa yang disebut otoritarianisme tidak harus melalui keadaan yang Anda lihat. Kenapa Presiden Soeharto otoritarian? Ya karena dia rejim militer. Ini rejim demokratis